Halo, perkenalkan nama saya Tribuana Tunggadewi. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Di semester ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Psikologi Komunikasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, di mana ada 4 elemen penilaian, yaitu partisipasi mahasiswa, kemudian di bagian kognitif kami menilai dari aspek UTS dan UAS, serta yang terakhir adalah project base, di mana mahasiswa akan memiliki hasil akhir berupa proyek individu. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Komunikasi ini adalah untuk memahami konsep-konsep psikologi yang relevan dan nantinya akan berguna di saat mahasiswa melakukan praktek komunikasinya. Dengan demikian artinya materi pembelajaran kami ada 12 topik, di mana ke-12 topik ini kaitannya adalah antara bagaimana konsep-konsep psikologi akan memengaruhi proses dan juga elemen-elemen komunikasi kita. Oke. Hari ini teman-teman kita akan masuk ke materi yang terkait dengan komunikator dan perspektif psikologi komunikasi. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, teman-teman nantinya akan ada beberapa orang ya yang akan harus melengkapi nilai partisipasinya sekaligus untuk menambah nilai UAS. Jadi siap-siap karena saya akan sambil menjelaskan materi yang teman-teman sebelumnya juga sudah pelajari. Sebelum kita tatap muka, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga gitu ya, sambil mereview konsep-konsepnya. Oke, siapa sih yang bisa disebut komunikator? Intinya sih kan kalau komunikator adalah siapapun yang akan menyampaikan pesan ya, siapapun yang memproduksi lalu mengirimkan pesan ke komunikan. Nah, hari ini fokus kita adalah kita akan membahas terkait dengan terutama aspek-aspek apa sih yang akan memengaruhi efektivitas komunikator saat mereka menjadi sumber informasi. Nah, di buku Jalaluddin Rahmat, di situ teman-teman bisa membaca dengan lebih lanjut ada 3 elemen yang akan menentukan apakah seorang komunikator atau sumber itu akan dinyatakan efektif atau enggak. Yang pertama ada kredibilitas, kedua atraksi komunikator, dan yang terakhir adalah kekuasaan ya. Oke, sekarang kita lihat di kredibilitas. Ini sebenarnya kalau dari pengalaman saya, kredibilitas itu adalah yang paling akan menentukan apakah kita sebagai penerima pesan itu akan tertarik atau enggak dengan pesan yang disampaikan ke komunikator. Gitu ya. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut, kredibilitas itu apa sih? Intinya sih kredibilitas itu adalah persepsi. Persepsinya siapa? Persepsinya komunikan. Misal, Haura, oke. Haura, siapa sih komunikator yang paling Haura inget, terus menurutmu berkesan gitu? Yang pernah saya temui? Dan kenapa? Kenapa dia berkesan? Oke, mungkin Nezia bisa jawab. Siapa sih komunikator yang berkesan menurut Nezia? Bisa siapapun, bisa teman sendiri, pacar kali, orang tua. Menurut saya mungkin dari dosen di sini ya Mbak. Kalau menurut saya Prof. Hadi. Oke, apa tuh yang membuat Prof. Hadi jadi menarik? Dari Prof. Hadi sendiri ini dia tuh ngomongnya gitu, bicaranya kayak lembut banget, terus mudah dipahami juga. Oke, jadi dari bagaimana beliau merangkai pesannya gitu ya menurut Nezia gitu. Oke, jadi kalau dilihat itu kan sebetulnya perseptif ya. Ini kalau dibikin survei mungkin ya di sini, siapa sih dosen yang komunikasinya paling oke gitu ya, sebagai komunikator paling oke. Mungkin tiap orang itu akan punya kecenderungan yang berbeda. Contoh misal, barangkali kenapa tadi Nezia bilang bahwa saya merasa bahwa dosen yang ngomongnya kayaknya sabar, lembut gitu ya.
terus struktur kalimatnya jelas gitu ya, itu akan membuat Nezia menjadi merasa bahwa oh ini adalah komunikator yang oke. Tapi barangkali pengalaman-pengalaman individu lain, contoh misalnya ketika saya menilai dosen atau guru saya gitu, barangkali karena saya iya seperti yang teman-teman tahu ya, kalau saya ngomong kan suaranya kenceng, tegas gitu ya. Biasanya nggak cocok tuh kalau sama yang suaranya terlalu lembut gitu misalnya. Karena saya ngerasa oke, mungkin saya butuh yang lebih sedikit bersemangat. Kadang saya ditunjuk, diomelin misalnya kayak gitu ya. Kenapa sih begitu? Nah balik lagi karena kita semua ketika berkomunikasi ada persepsinya. Kenapa persepsi menjadi penting? Karena persepsi itu akan mempengaruhi kredibilitas atau penilaian penerima pesan terhadap komunikatornya. Tadi contoh seperti yang Nezia jelaskan itu adalah persepsinya Nezia mengenai seorang komunikator terkait dengan how the person deliver the message gitu ya. Nah persepsi tadi itu akan dipengaruhi oleh beberapa aspek lagi. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh prior ethos. Prior ethos nih misal ya, barangkali karena si komunikan sebagai penerima pesan itu punya pengalaman, kalau saya menyimak orang kalau ngomong tuh yang benar kayak gini, orang tua saya tuh kalau ngomong kayak begini, makanya saya sukanya kalau berhadapan dengan dosen atau guru ya dia harusnya seperti orang tua saya gitu. Mungkin dia punya pengalaman seperti itu. Atau contoh lain, prior ethos itu bisa jadi juga adalah karena udah denger dari orang lain. Misalnya gini, oh itu Prof. Hadi itu baik banget orangnya. Enak diajak diskusi, walaupun profesor tapi nggak sombong. Misal ya, Nezia mungkin denger itu dari teman-teman lain. Nah itu berpengaruh juga menjadi si prior ethos. Nah, selain prior ethos yang akan berpengaruh terhadap penilaian komunikan, terhadap kredibilitas komunikator itu adalah intrinsic ethos. Intrinsic ethos ini apa sih? Terkait dengan topik yang dibahas. Tadi mungkin ketika Nezia bilang bahwa karena kalau ngomong tuh strukturnya jelas gitu ya, jadi kalau menjelaskan juga ngerti deh, pasti nggak mungkin nggak ngerti kalau beliau yang menjelaskan gitu ya. Nah itu sebetulnya terkait dengan intrinsic ethos mengenai bagaimana komunikator akan memilih topik, kemudian mengemas topiknya disesuaikan dengan kebutuhan komunikannya gitu. Nah tapi ada satu faktor lain, yaitu faktor situasi. Kadang-kadang barangkali ya, ketika kita dalam situasi yang berbeda, maka teman-teman akan menilai si komunikator dengan berbeda juga. Contoh, mungkin kalau kita ketemu seseorang dalam konteks informal, misalnya temen deh gitu ya, maka teman-teman tidak keberatan tuh kalau ngobrolnya pemilihan katanya pakai kata-kata informal, kemudian pemilihan katanya kadang-kadang pakai ada kata makian gitu ya, atau kata-kata slang language gitu. Kita nggak keberatan. Tapi ketika misal lagi sama-sama presentasi di kelas, maka kalian tidak berharap teman kalian yang ngomongnya suka nyampah tadi itu juga akan menggunakan kata-kata sampah yang sama. Ya dong. Nah, itu yang disebut dengan faktor situasi. Oke. Nah, yang berikutnya, selain kredibilitas, elemen lain yang akan menentukan penilaian kita sebagai komunikan ke komunikator itu adalah atraksi komunikator. Nah, atraksi komunikator ini juga sama sih sebetulnya ya, sifatnya perseptual gitu. Yang orang yang menarik tuh kayak apa sih menurut Taskia? Kalau menurut saya yang pakaiannya rapi, terus dia juga berdandan yang cukup berketerampilan sopan atau rapi. Pokoknya semuanya rapi, dari bajunya, rambut. Oke. Nah, itu adalah perseptif sebetulnya. Dan sebenarnya tadi yang disebut bau badan, rapi atau enggak, ukurannya itu juga bisa beda-beda kan. Jadi atraksi komunikator ini sebetulnya adalah daya tarik komunikator yang biasanya akan terkait dengan penampilan fisikal ya, yang kelihatan gitu. Atraksi komunikator ini biasanya akan diawali dari penampilan luar dulu, gitu kan ya. Penampilan luar tadi seperti katanya Taskia, kalau Taskia sukanya sama yang rapi, dari ujung rambut sampai ujung kaki rapi, terus ada aromanya juga tidak mengganggu. Aroma tuh kan
perseptif banget ya. Ada orang yang sukanya aromanya fruity, ada yang suka floral, ada yang suka aromanya adalah laut, ada yang sukanya gunung gitu, macam-macam banget. Nah, ketika teman-teman menilai komunikator, maka komunikator itu akan kita nilai secara menarik atau tidaknya dari penampilan fisiknya juga atau penampilan yang kelihatannya juga, yang sensori kita bisa menangkap. Tadi kan kayak aroma itu kan sensorial ya. Terus barangkali juga terkait dengan aura ya. Jadi kadang-kadang tuh kita tanpa sadar kita ngelihat si komunikator, lalu teman-teman akan ngerasain orang ini kayak apa ya gitu. Saya rasa teman-teman pasti pernah deh merasakan bahwa dalam satu ruangan kalian bisa menilai nih, oke, yang mana nih yang cocok sama aura saya gitu. Dan itu kadang unconscious, nggak kita sadari pemilihannya gitu ya. Nah, atraksi fisik itu adalah yang paling utama, physical appearance. Biasanya orang tuh mungkin akan punya definisi sendiri mengenai orang cantik gitu ya. Orang cantik tuh kayak apa sih? Oh, yang langsing, tinggi gitu misalnya. Terus kalau cowok ganteng gimana? Six pack lah gitu misalnya. Nah, atraksi fisik tadi itu awalnya akan mendorong kita untuk tertarik berkomunikasi dengan si orang tersebut gitu ya. Nah, tapi apakah hanya atraksi fisik yang terkait dengan atraksi komunikator? Enggak juga. Kadang atraksi fisik akan diikuti dengan kesamaan antara komunikator dengan komunikan. Yuliana, komunikator yang menurutmu oke siapa? Sama cara komunikator Najwa Shihab. Oke, apa yang membuat Najwa Shihab menarik? Kalau buat saya, cara beliau menyampaikan, terus motivasi yang beliau berikan sama anak-anak muda, terutama dalam konsep yang beliau bikin, anak muda jangan malu dulu untuk melakukan hal-hal baru. Itu membuat saya memberikan banyak motivasi di diri saya sendiri untuk melakukan hal-hal baru yang kayaknya saya belum pernah coba sebelumnya. Oke, nah kalau kita lihat ya tadi ya, kita dengar tadi Yuliana kan bilang dia suka dengan Najwa Shihab gitu ya. Kenapa? Karena Najwa Shihab itu mungkin memberikan inspirasi gitu kali ya buat anak muda. Nah, kalau terkait dengan kesamaan antara komunikator dan komunikan, kan komunikannya adalah Yuliana ya. Barangkali kalau ditarik gitu ya, kita coba analisa, observasi, apa ya kesamaannya Najwa Shihab sama Yuliana. Barangkali itu bisa ada. Mungkin karena sama-sama perempuan gitu ya. Mungkin karena, oh Najwa Shihab tuh kan kerja di media, saya anak komunikasi, pengen nanti bisa kayak Najwa Shihab, kerja di media gitu ya. Ada relevansi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya non-fisikal gitu. Minat yang sama barangkali, kemudian latar belakang pendidikan, kelompok etnis misalnya. Kemarin tuh saya baca ada lomba apa ya, bukan F1, ya pokoknya mobil-mobil gitu, dan si pemenangnya ini adalah dari satu daerah di Jawa Tengah kalau nggak salah gitu ya. Dia menang di skala internasional. Itu saya sebagai orang Indonesia, walaupun saya nggak suka sebenarnya nonton balapan, tapi kayak bawaannya ikut bangga. Padahal saya cuma lihat potongan wawancaranya si remaja ini, saya udah, pokoknya kayaknya terbawa emosi gitu. Kenapa gitu? Karena menurut saya sebagai komunikator, dia ada atraksinya. Ada atraksi komunikator yang menarik. Karena kita sama-sama orang Indonesia. Gitu. Jadi saya ikut bangga ketika dia menang. Kenal nggak? Enggak gitu kan ya. Nah, kesamaan ini dia juga luas banget. Misal mungkin kita akan mencari orang yang sama secara status sosial ekonomi gitu. Kecenderungannya biasanya adalah kita akan melihat komunikator itu layak atau tidak gitu kan ya. Baru kita tahu bahwa ini atraktif nggak sih, akan menarik nggak ya buat kita si komunikator ini. Nah, status sosial ekonomi itu seringkali akan menjadi penanda juga kita tertarik nggak dengan orang itu. Contoh misalnya ketika teman-teman di sebuah keramaian nonton konser deh misalnya gitu ya. Lalu kalian diajak ngobrol nih dengan seseorang yang terus kalian lihat kayaknya orang ini beda nih sama gue nih. Lifestyle-nya beda nih sama gue misal gitu ya. Maka itu kan sebetulnya terkait status sosial ekonomi ya. Kalian melihat orang ini pas ngomong, kalian dengar bahwa nggak nyambung ya omongannya gitu. Nah itu terkait status sosial ekonomi. Menarik nggak dia? Enggak, karena ngomongnya nggak nyambung kan, gitu ya. Status sosial ekonomi itu seperti itu. Terus apakah ada karena sesuku, seagama gitu ya, itu juga mungkin akan mempengaruhi atraksi.
Tadi kalau saya misalnya, karena dia dari Indonesia, saya ikut bangga, kenal juga enggak padahal gitu ya. Dan hal lainnya yang cenderung kita akan cari kesamaan-kesamaannya, termasuk jenis kelamin. Jenis kelamin itu bisa yang sama atau justru yang berlawanan ya. Kayak misalnya cowok, laki-laki diajak ngobrol sama perempuan, maka barangkali teman-teman yang laki-laki kalau lagi dalam konser misalnya gitu tadi ya, terus ada perempuan yang ngajak ngobrol, secara penampilan fisik oke gitu misalnya ya, dan dia perempuan, oke akan gue ajak ngobrol nih misalnya gitu ya. Bisa juga seperti itu, kita akan mencari kesamaan-kesamaan yang membuat kita nyaman. Nah, komunikator yang efektif itu mestinya akan menyadari bahwa aspek atraksi komunikator itu penting. Penting dalam hal apa? Penting dalam hal kalau teman-teman menjadi komunikator, misalnya tadi ya jadi Najwa Shihab. Najwa Shihab itu sebelumnya pasti akan melakukan assessment. Dia akan cari tahu siapakah komunikannya dia. Ya seluruh Indonesia Mbak, betul. Tapi kan seluruh Indonesia punya spesifikasi ya. Kenapa misal orang-orang yang ngefans dengan Najwa Shihab mungkin adalah orang muda. Kenapa? Ya karena memang Najwa Shihab mengemas pesannya ditujukan untuk orang muda. Mulai dari medium yang dia gunakan, dia pakai medium multimedia, membuat narasi newsroom. Kemudian dia banyak berkomunikasi di forum mahasiswa, termasuk waktu itu mampir ke UP juga gitu ya. Ketemunya sama siapa? Sama saya yang dosen? Enggak sih, tapi targetnya lebih ke mahasiswa. Kenapa demikian? Yaitu karena setiap komunikator akan harus mengemas agar dirinya sebagai komunikator itu atraktif buat komunikan utamanya dia. Nah, ketika teman-teman menjadi komunikator, berarti itu juga yang harus teman-teman lakukan ya. Kita harus bikin strategi. Strateginya apa? Strateginya adalah kita harus mencari kesamaan. Atau itu di sini kalau menurut Simmons yang dikutip dari bukunya Rahmat disebut sebagai establishing common grounds. Kita harus punya base-nya gitu ya, apa namanya, dasar atau istilah kerennya blueprint gitu. Kayak tadi misalnya Najwa Shihab, maka dia akan bikin observasi dulu, riset pasar, siapa sih target halayaknya dia? Oh, yang harus dilayanin anak muda kayaknya nih ya, orang-orang yang akan menjadi harapan bangsa 5-10 tahun ke depan. Maka dikemaslah message-nya sesuai buat orang-orang muda tadi, gitu. Tapi kan Najwa Shihab sendiri umurnya nggak muda lagi ya. Ya artinya dia berbeda jauh lah usianya dengan teman-teman yang menjadi targetnya dia. Maka yang dia lakukan apa? Ya dia dan timnya akan harus membentuk common grounds tadi atau blueprintnya. Kalau berkomunikasi dengan halayak yang targetnya anak muda, usianya misalnya 18 sampai 25 tahun, itu apa ya yang harus dilakukan? Nah, ini sebetulnya satu kenyataan bahwa artinya ketika kita melihat komunikator, terus kita anggap komunikator itu keren banget nih komunikatornya, efektif banget dia. Sebetulnya sih itu bisa jadi adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Terutama ketika komunikatornya berkomunikasi dengan menggunakan media massa atau media digital gitu ya. Jadi kayak influencer misalnya ya. Apa iya dia sebaik itu? Bisa iya ya. Kalau kita berbaik sangka iya gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi ya dia establishing common grounds dulu. Oke, targetnya dia siapa? Strategi untuk mencapai pesan ke komunikannya itu gimana? Disesuaikan dengan kebutuhan halayaknya. Mereka kan punya karakteristik halayak yang dipersiapkan. Termasuk juga sebetulnya ketika dosen mengajar ya atau guru mengajar, kan dia udah punya RPS, rencana pembelajaran, lalu si RPS-nya ini kan akan disesuaikan. Oke, mahasiswanya semester berapa gitu misalnya. Oh, semester 2. Oke, kalau semester 2 mungkin contoh-contohnya harus seperti apa gitu. Kalau nggak salah di kelas ini ya, saya pernah nanya tentang satu tokoh terus nggak ada yang tahu, bener nggak? Yang saya tanya Greta Thunberg tuh di kelas ini bukan ya? Oh bukan, di kelas yang satu lagi. Jadi contohnya gitu. Kenapa sih saya menyebut contohnya Greta Thunberg? Karena saya pikir nggak bakal lah ya ada mahasiswa yang nggak tahu siapa Greta Thunberg. Tahu lah pasti. Kenapa? Karena Greta seumuran teman-teman. Ternyata jawabannya enggak dong. Oke, baiklah. Berarti saya sebagai komunikator di saat itu establishing common ground saya gagal.
Contohnya salah Mbak, kurang kontekstual gitu ya. Nah, ini menjadi penting karena ketika nggak ada blueprint komunikasi yang jelas, pesannya nggak bakal nyampe secara efektif. Nyampe nggak? Ya nyampe. Tahu nggak? Tahu sih, tapi menarik nggak? Nggak ngerti juga dia ngomong apa gitu. Ya, jadi itu kenapa pentingnya tadi establishing common grounds. Nah, elemen terakhir yang terkait dengan efektivitas sumber atau komunikator dalam berkomunikasi itu adalah kekuasaan. Nah, ini nih, seringkali kita nggak sadar bahwa saat berkomunikasi sebetulnya teman-teman akan ada dalam hubungan kuasa. Hubungan kuasa itu apa? Misal, kalian berkomunikasi dengan teman kalian, itu sebetulnya salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya itu akan berebut atau saling tarik-menarik kekuasaan. Kekuasaan ini jangan dianggap bahwa oke, kalau gue kalau kekuasaan itu berarti gue itu akan ditarik-tarik sama dia, akan didorong gitu ya, dipukul, enggak, bukan gitu. Tapi kekuasaan ini akan terkait bisa juga dengan hal-hal yang kayaknya mild gitu, lembut-lembut aja gitu. Contoh yang misalnya tadi ya, teman-teman punya sahabat, maka sebetulnya kalian akan tarik-menarik juga tuh urusan kekuasaan. Misal ya, dalam menentukan kita enaknya makan di mana ya, coba perhatiin deh. Teman kalian tuh pasti ada satu atau beberapa orang yang lebih dominan dan akan dia selalu yang memutuskan. Atau kalau bukan dia yang memutuskan, dia yang akan ngelempar. Enggak lah, enakan di sini deh kayaknya. Ya kan, enakan di sini kan gitu. Misalnya ngomongnya kayak gitu ya. Itu juga sebetulnya bentuk kekuasaan sampai akhirnya kita ya udah deh, nggak apa-apa ikut gitu misalnya. Nah, kekuasaan ini adalah satu elemen yang biasanya akan dinilai juga oleh komunikan saat melihat komunikator. Kekuasaan itu jenisnya macam-macam. Kekuasaan yang mana yang paling paling oke atau paling efektif gitu. Tergantung sebenarnya dari situasi. Karena kekuasaan sendiri macamnya ada koersif, keahlian, informasional, rujukan dan legal. Yang paling kuat tentunya saya mulai dari yang bawah ya, adalah yang legal karena dia ada dasar hukumnya. Contoh, kalau berkomunikasi sama polisi, kan rule number one-nya adalah nggak usah dilawan, dia udah punya dasar hukumnya nangkep kita gitu kan ya. Nanti masalahnya masuk ke pengadilan ya kita bela di pengadilan gitu. Tapi oke, fine, sekarang gue tahu bahwa gue melanggar hukum, udah selesai. Karena kekuasaannya jelas banget legal. Kemudian kalau yang lain jenis kekuasaan itu bisa jadi adalah kekuasaan yang saya balik ke atas itu adalah yang koersif. Kekuasaan koersif ini mudah-mudahan orang tua kalian nggak begini ya. Tapi menurut saya, pengalaman saya sebagai praktisi psikoterapi, cukup banyak orang tua itu yang suka kasih ganjaran, hukuman. Misal ketika anaknya baru terima raport nih, raportnya jelek, oke, kamu nggak main PlayStation sebulan, gitu misalnya ya. Itu koersif kekuasaannya. Kekuasaan yang koersif biasanya bentuknya itu akan terjadi dalam komunikasi yang sifatnya struktural. Artinya komunikatornya lebih tinggi secara proses komunikasi daripada komunikannya. Tadi contohnya orang tua gitu. Atau misal ya, ketika saya bilang gini, kalau teman-teman hari ini tidak dapat nilai individu, maka nilai UASnya akan kosong gitu. Terlepas dari bahwa itu benar dan sudah dikomunikasikan sejak berminggu-minggu lalu, tapi sebetulnya itu kan kekuasaan koersif ya. Saya tahu sebagai pengajar bahwa mahasiswa itu kalau dia nggak ngerjain UASnya atau tidak merespon di saat tes oral, ya dia nggak dapat nilai. Ganjarannya apa? Nggak dapat nilai. Gitu. 0. Pokoknya 0. Gitu misalnya saya bilang ya. Itu kekuasaan koersif. Dan sama lagi ya. Walaupun saya selalu bilang, oke, semuanya bebas berpendapat. Tapi secara struktur sebetulnya kan saya ya yang menjadi moderator kelas. Dengan struktur perkuliahan yang sudah saya berikan ke mahasiswa dan disepakati. Tapi pertanyaannya kan, emang mahasiswa mau komplain ya? Karena sebagai dosen saya punya lagi tuh kekuasaan legal. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang merasa dizolimi lah ya. Gitu ya. Jadi itu kekuasaan koersif. Ketika si komunikator dia punya kekuasaan yang bisa memaksa dan memberikan ganjaran. Yang berikutnya adalah kekuasaan keahlian. Oh ini sebagai bocoran nanti
setelah saya jelaskan semuanya si kekuasaan ini, teman-teman akan saya tanya lagi pengalamannya ketika berkomunikasi dengan seseorang dan kekuasaannya tuh kekuasaan yang mana menurut kalian. Yang berikutnya kekuasaan keahlian. Nah, kalau ini biasanya kadang-kadang kalau kita ngobrol, tadi misalnya Najwa Shihab ya, kita mungkin percaya ketika Najwa Shihab yang ngomong karena kita tahu bahwa dia punya keahlian dan dia nyambung ke yang berikutnya, dia punya informasi, dia jurnalis, pemilik media, terus jaringannya banyak gitu ya, maka kita merasa bahwa oke, Najwa Shihab itu a good communicator karena dia ahli, karena dia jurnalis senior. Yang kedua adalah dia megang arus informasi. Jadi pokoknya kalau dia ngomong apa saya percaya mbak, gitu misalnya. Jadi Najwa Shihab itu punya kekuasaan, di mana kekuasaannya adalah ya tadi keahlian dan informasional setidaknya. Yang terakhir kekuasaan itu adalah kekuasaan rujukan. Nah, kekuasaan rujukan ini sifatnya mungkin nggak bisa dihitung ya, karena kekuasaan rujukan itu sifatnya rasa kagum. Sama lagi tadi kayak misalnya Yuliana bilang saya sukanya sama Najwa Shihab mbak gitu ya. Mungkin nggak bisa dijelasin sama Yuliana kenapa sih suka sama Najwa Shihab gitu. Kenapa nggak suka sama misalnya jurnalis senior yang lain, sama Uni Lubis misalnya gitu. Sama kok dia Uni Lubis lebih senior lagi jauh daripada Najwa Shihab. Tapi kenapa kagumnya sama Najwa Shihab? Nggak tahu mbak. Pokoknya saya kalau ngelihat dia tuh kalau kerennya tuh starstruck gitu. Udah pokoknya suka aja gitu ngeliat dia. Nah, kekuasaan rujukan ini biasanya memang terkait dengan komunikator yang dia punya karisma ya. Contoh ya, banyak tulisan yang menganggap bahwa siapa sih salah satu orator terbaik di Indonesia. Jawabannya biasanya sampai hari ini itu adalah Soekarno. Soekarno udah meninggal sekian lama, tapi pokoknya siapa yang paling jago? Soekarno udah gitu kan ya. Kenapa Soekarno? Ya karena bingung juga gitu. Kalau saya tanya ke ibu saya yang sempat melihat Presiden Soekarno hidup gitu, jawabannya ibu saya adalah, pokoknya kalau dia ngomong kayaknya meyakinkan aja gitu, pokoknya menarik aja. Nah, itu adalah sebetulnya kekuasaan rujukan. Kita udah punya kekaguman dengan si komunikan, ya mungkin karena Soekarno punya demikian banyak portfolio hebat gitu ya, orang muda, bikin Indonesia merdeka gitu ya. Kemudian dia gagah gitu kan ya. Jadi orang ya percaya ngelihat Soekarno gitu. Ditambah lagi dia memang cerdas banget gitu. Dan kemampuan orasinya jago. Sehingga pada akhirnya ya udah kita kagum aja kalau ngelihat dia. Oke. Ahmad, sebutin satu komunikator yang kamu inget deh. Siapapun, temenmu kayak. Timothy Ronald. Kenapa? Timothy Ronald. Oke, boleh jelasin nggak siapa Timothy Ronald? Saya nggak tahu tuh. Di Indonesia. Oke, apa yang membuat dia menarik? Terus dia banyak ini sih nyindir masyarakat, orang-orang. Menurutmu kalau dilihat dari kekuasaan, kekuasaan yang mana ya yang ada dari si Timothy Ronald tadi? Dia bisa ngajak banyak tarik-tarikin orang aja gitu buat join di ini gitu. Jadi dia punya kelas gitu. Oke. Menarik. Nah ini sering terjadi dan kita nggak sadarin. Kita tanpa sadar seringkali akan tertarik dengan seseorang sampai akhirnya misal ya, yang paling gampang contohnya sales deh. Kita ngeliat barang gitu ya, terus si salesnya akan jualan dong ke kita pasti ya. Dia koersif nggak kekuasaannya? Enggak lah, emang dia kasih hukuman ke kita? Enggak. Ada legalnya nggak? Ya enggak lah, orang dia jualan terserah kita mau beli atau enggak. Tapi seringkali sales yang jago itu adalah yang sangat mengerti produknya. Contoh, buat orang gaptek kayak saya nih, kalau saya mau beli laptop, oke misalnya saya tahu bahwa saya mau beli laptop Anu gitu mereknya ya. Tapi kan saya nggak tahu speknya yang mana yang lebih bagus ya. Maka sales yang akan bisa mempengaruhi saya, yang punya kekuasaan lebih, itu mestinya adalah yang punya keahlian. Dia tahu tekniknya gitu ya. Terus kalau saya tanya dia selalu bisa jawab. Jawabnya entah bener entah enggak sebenarnya. Oh pokoknya dia ahli nih gitu. Biasanya kadang-kadang kita nggak sadar tuh bahwa kita berkomunikasi dengan orang, kita merasa orang ini menarik ya sebetulnya karena dia punya kekuasaan yang sifatnya keahlian. Oke, demikian materi hari ini. Materi ini adalah materi penutup
untuk semester ini, karena materi mengenai komunikator dan pesan itu adalah materi terakhir yang akan diuji di dalam ujian akhir semester dan juga di proyek akhir. Terima kasih banyak. Demikian video pembelajaran ini dibuat untuk kebutuhan pengajuan sertifikasi dosen atas nama Tribuana Tunggadewi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.